Ya, jadi ini tentang Ferry Irwandi. Ini Oh, teman-teman pasti juga mengikuti semuanya. jangan ya Hmm. dengan TNI itu dan katanya udah beres urusannya begitu ya setelah Kapuspen TNI itu menelpon dia begitu dan mereka saling memaafkan. Katanya begitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Dan itu dikonfirmasi langsung ya lewat IG, lewat Instagramnya Ferry, Hmm. yang di mana dia menjelaskan bahwa ada telepon dari Kapuspen TNI dan kemudian di situ menjelaskan bahwa memang terjadi kesalahpahaman, istilahnya demikian ya. Dan dari pihak TNI meminta maaf dan Ferry juga meminta maaf apabila ada selama ini kan selama berapa hari terakhir ini kan Jadi Mas Heru polemik Rektor ya. kan? Jadi Iya, jadi menjadi jadi polemik. polemik dan banyak sekali yang kemudian juga turut terjun ke gelanggang termasuk Pak Yusril Iza Mahendra Menteri Koordinator Hukum yang Banyak sekali. ya yang Mhm. kemudian Pak Mahfud MD juga menyatakan saya kaget nggak boleh TNI sebagai secara kelembagaan melaporkan orang itu kan dan saya sendiri juga kaget ketika malam itu ya malam-malam kan ya Betul. Pak JO siapa namanya itu si dan Sat Cyber itu ya Iya. yang dia melaporkan itu dan begitu saya lihat yang dampingi lengkap banget ada dan Provos ada Kapuspen ada Kababinkum kepala bidang hukum dan sebagainya loh ini nggak mungkin inisiatif dari Dansat Cyber Mbak kalau saya lihat ini memang betul-betul Betul. secara institusi TNI karena kalau Iya. lihat lengkap seperti itu nggak mungkin mereka berani nyelonong sendiri tanpa ada perintah gitu loh jadi dan saya juga kaget-kaget loh apa urusannya dan Sat Cyber kemudian melaporkan meskipun alasannya pada waktu itu konsultasi kan ke ke Polda Metro Jaya dan akhirnya Polda Metro Jaya Hmm. sendiri kan menjelaskan bahwa nggak bisa secara kelembagaan melaporkan orang itu yang agak aneh dan kemudian ada pernyataan berikutnya dari Kapuspen bahwa menemukan kasus pidana lain gitu yang setelah itu saya bingung-bingung apa yang terjadi sesungguhnya kenapa TNI jadi seperti itu gitu loh kemarin itu Mbak Agi tapi ternyata syukurlah kalau sudah saling memaafkan karena Berdamai. ya berdamai dan itu kan membuat rakyat makin bingung saja sih kalau sampai itu terjadi dan ini rakyat bingung dan kedua ini bisa jadi citra di internasional jadi buruk banget loh kita nanti kalau itu Iya. dilanjutkan itu yang concern saya sebenarnya gitu Iya, iya, betul. Jadi Kapuspen namanya Pak Juwinta Omboh Sembiring ya, Mas dan Heru. Sat Saya Cyber sendiri betul juga, ya. Dan Sat Cyber itu Dan Sat Cyber, ya. ya ya Saya sendiri harus membaca, soalnya ya tidak hafal ya namanya. namanya Pak Sembiring lah ya. Sembiring lah, Hmm. ya. Jadi kalau kita melihat secara kronologis, kita kan juga semuanya terkejut ya. Hmm. Masa sih mereka semuanya ini adalah jenderal dan Hmm. kemudian tidak mengetahui bahwa sudah ada putusan MK yang bagaimana institusi ini kan berkaitan dengan Undang-Undang ITE ya, Hmm. yang memang berkali-kali itu digugat di MK. Nah, putusan yang terakhir itu adalah bahwa institusi yang seperti ini tidak bisa memperkarakan atau melaporkan warga negaranya sendiri begitu. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana Bang melihat TNI apa Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan warga. Gitu sih. Jadi yang bisa melaporkan siapa ya? Individu yang dia merasa dicemarkan nama baiknya dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang terkejut begitu. Masa dari ada 4 jenderal itu tidak tahu tentang aturan itu semuanya begitu. Karena di situ selain Dansat Cyber juga ada Kapuspen sendiri, kemudian ada Banbinkum kalau tidak salah ya Mas Ya Yusuf, kemudian Kababinkum Kepala Badan POM Pembinaan ya, Bantuan Hukum dan POM dan dan Puspom juga. ya ya. Ya, ya betul. Ini kan orang-orang dengan posisi yang sangat tinggi begitu. Jadi kemudian memang seperti yang dikatakan Mas Hersu, rame-rame, apalagi seperti Pak Mahfud gitu berkali-kali dia bicara karena memang media juga bertanya berkali-kali kepada dirinya dan dia menyebut itu juga di podcastnya. Dia mengatakan bahwa wah negara ini bisa kacau kalau seandainya sampai TNI melaporkan Ferry Irwandi. Dalam hal ini tidak cuma sosok
nama Ferry-nya ya, tapi adalah Ferry sebagai warga negara, maksudnya Ya, demikian. sebagai warga negara Jadi sipil ya, iya, sebagai orang sipil, warga negara. Dan kemudian juga Yusril sudah jelas dia mengatakan ya tidak bisa itu dilaporkan gitu, bukan ranahnya. Dan memang ini sempat ramai Mas Ersu, karena dari pihak seperti katakan Mas Ersu, dari pihak TNI mengatakan bahwa ada kasus yang lain begitu kan. Setelah ditanya memang bahkan dari Pak Sulaiman Beponto kalau tidak salah ya, mantan Kabais Mas Ersu ya, saya Ya. lihat di televisi ya, dia mengatakan bahwa ini kasusnya pasti soal apa namanya darurat militer, karena memang saya Ya. pernah menyebut itu. Tapi soal darurat militer, kalau saya ikuti di postingan-postingan Ferry Irwandi, dia justru mengatakan bahwa jangan kalian ribut, jangan bikin rusuh, jangan bawa bom molotov, jangan kalian merusak tempat umum apa dan sebagainya, karena itu nanti bisa menjadi penyebab dari darurat sipil atau darurat militer. Nah itu saya kira yang jumpingnya, saya kira mungkin kurang pemahaman dia soal tahapan-tahapan darurat militernya, Mbak. Saya kira saya sendiri terkejut ketika loh kok tiba-tiba ke urusannya ke darurat militer. Darurat militer itu tahapannya panjang. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut di mana Ferry Irwandi ini dan juga TNI mereka saling meminta maaf satu sama lain dikarenakan itu adalah hal kesimpulan yang menerima telepon dan berdialog langsung yang mereka lakukan, bahwa Ferry Irwandi ini benar dan sehingga mereka saling memaafkan. Nah, CEO Makalah Project Ferry Irwandi menyatakan bahwa polemiknya dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang mencuat beberapa hari terakhir kini sudah selesai. Dan kesimpulan itu ia sampaikan setelah menerima telepon dan berdialog langsung dengan Kapuspen TNI Brigjen atau TNI Marinir Ferdi Ardiansah di situ. Selain itu, perkataannya di situ, urusan saya dengan TNI telah selesai teman-teman, dan itu dia kutip di salah satu akunnya, akun Instagram pribadinya. Nah, Ferry menjelaskan dirinya telah dihubungi Brigjen Ferdi Ardiansah usai polemik pelaporan dugaan pencemaran nama baik terhadap TNI yang terganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK di situ. Melalui undangan atau unggahan Instagram tersebut, Ferry menyebut adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak ini. Yang intinya ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini, ucapnya di situ. Dan mereka akhirnya saling meminta maaf. Dalam unggahan yang sama, Ferry juga mengungkapkan bahwa TNI melalui Fendi Ardiansah telah meminta maaf kepadanya dan dirinya pun melakukan hal yang sama. Artinya banyak prajurit yang memang sangat mencintai negara ini dalam melindungi warga negaranya saat ini, dan saya masih percaya itu, tegas Ferry Irwandi. Ia memastikan tidak ada tindakan-tindakan kelanjutan lagi hukum terhadap dirinya, sekaligus mengungkapkan terima kasih atas berbagai bentuk dukungan yang ia terima. Katanya di situ, mari kita fokus ke tuntutan kawan-kawan yang masih ditangkap dan teman-teman kita yang masih belum tahu nasibnya di mana, kata Ferry Irwandi ini. Ferry juga memberi kembali atau mengingatkan kembali agar para publik mengalihkan perhatian ke persoalan utama, yaitu memperjuangkan nasib rekan-rekannya yang masih ditahan atau belum diketahui keberadaannya. Katanya di situ, mari saling jaga warga, tegasnya di situ. Awal polemiknya itu sebelum 4 perwira tinggi TNI mendatangi Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada 8 September 2025 kemarin. Dan di situ mereka adalah Desta Siber, TNI Brigjen Juwinta Umbor Sambiring, dan Puspon Maijen Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen Ferdi Ardiansah, dan Kabid Bokom TNI Lansa Farid Mahfrof. Nah, kedatangan mereka di situ sebagai konsultasi setelah menilai sejumlah pernyataan-pernyataan dan unggahan Ferry Irwandi ini di media sosial yang mengandung unsur provokasi, fitnah, kebencian, serta framing negatif terhadap TNI.
Namun intinya ada dugaan penyertaannya di ruang publik, baik melalui media sosial maupun wawancara yang berisi upaya-upaya provokatif, fitnah, kebencian, serta di informasi yang memanipulasi framing untuk menciptakan perseptif dan citra negatif, kata Fendi saat itu. Nah, polisi tegaskan TNI tak bisa digunakan pasal pencemaran nama baik. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, KBP Fian Yunus, memberikan bahwa konsultasi tersebut berkaitan dengan rencana pelaporan dugaan pencemaran nama baik di situ. Selain itu, ia menegaskan bahwa TNI sebagai institusi tidak bisa menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT. Kan menurut MK, institusi enggak bisa melaporkan harus pribadi kalau pencemaran nama baik, jelas Fian di situ. Nah, selanjutnya Mabes TNI menegaskan telah berdialog dengan Ferry membahas polemik-polemik yang belakangan jadi pembicaraan publik. Disebutkan komunikasi keduanya bertujuan untuk meluruskan informasi yang salah. TNI telah berkomunikasi dengan saudara Irwan Fendi untuk saling meluruskan informasi yang salah agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan menjalani keseharian dengan tenang. Kan kami satu sama-sama berjuang menjaga Indonesia tercinta, katanya di situ. Polemik yang dimaksud ialah bermula saat TNI berniat melaporkan Ferry ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik institusi, namun hal itu menuai kritik-kritik lantaran putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UUN atau Undang-Undang ITE telah mengatur bahwa kasus pencemaran nama baik tidak bisa dilaporkan institusi. Sebelumnya, Ferry mengaku telah ditelepon oleh Kopassus TNI Brigjen terkait dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Keduanya sudah berdialog dan saling mengakui adanya kesalahpahaman dalam situasi ini. Terjadi dialog antara saya dan beliau yang intinya ada banyak kesalahpahaman di antara situasi ini yang mengizinkan unggahannya untuk dikutip di situ. Selanjutnya akhirnya mereka kembali bertemu dan saling memberikan penjelasan dari kesalahpahaman yang mereka lakukan itu. Akhirnya mereka saling memaafkan dan tidak lagi membuat kebencian satu sama lain, dan kasus-kasus itu akhirnya selesai dan terpecah, tidak lagi dilanjutkan dan mereka berdamai, serta kasus itu dihilangkan dan saling dicabut. Artinya teman-teman, dalam segala hal yang mereka lakukan itu ternyata kesalahpahaman dan mereka sekarang sudah berdamai dan mereka sudah mengutipnya dalam akun Instagram masing-masing, yang artinya apa yang diberikan oleh Ferry Irwandi ternyata ada kesalahpahaman, begitu juga sebaliknya dengan TNI ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai tentang video ini? Coba berikan tanggapannya di kolom komentar setelah kalian menonton video tersebut.